Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana alinea bajaringan tidak tipu-tipu. Pemirsa, guna memastikan keamanan dan kelancaran kesiapan pos pantau lebaran pihak Kodim 0810 Nganjuk pada H-1 Lebaran meninjau pos pelayanan lebaran terpadu di Nganjuk Kota. Untuk melihat kondisi arus mudik terkini, kita tersambung dengan reporter Ahmad Syarwani untuk menyampaikan laporan. Rekan Syarwani, silakan laporan Anda selengkapnya. Selamat siang pemirsa, inilah laporan komunikasi koper lebaran tahun 2026. Dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya bajaringan dan tidak tipu-tipu. Bisa saya laporkan saat ini saya berada di pos pantau terpadu yang ada di Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk Kota. Di pos pantau terpadu ini merupakan pos yang juga recommended untuk menjadi rest area bagi masyarakat yang lagi melakukan mudik lebaran. Jika Anda merasa lelah, Anda bisa singgah untuk beristirahat di pos terpadu yang ada di Nganjuk Kota ini. Dan di sini juga ada beberapa fasilitas yang menarik, yaitu ada pijat gratis, ada servis motor gratis, ada juga mainan anak-anak. Pemirsa JPP, bisa saya laporkan saat ini saya berada di pos pantau terpadu pengamanan Lebaran tahun 2026. Kebetulan saat ini juga ada kedatangan dari kunjungan dari Bapak Dandim 0810 Nganjuk yang langsung memantau bagaimana situasi kondisi yang ada di pos terpadu yang ada di Nganjuk Kota saat ini. Saat ini bisa melakukan wawancara dengan Pak Dandim 0810 Nganjuk. Selamat siang Pak Dandim. Selamat siang. Pak Dandim, bisa jelaskan untuk kiat Pak Dandim pada siang ini di pos ini Pak Dandim? Kegiatan kami dari Kodim 0810, kami berada di pos pantau terpadu Pujahito, pengamanan Ketupat Semeru 2026, di mana salah satu anggota kami memang diperbantukan untuk kepolisian dalam rangka melaksanakan pengamanan Ketupat Semeru 2026. Dari hasil pemantauan atau peninjauan kami dari segi personel sudah cukup siap, kemudian dari pantauan CCTV sudah kami dapatkan informasi ada di beberapa titik tertentu yang mengalami kepadatan namun belum signifikan, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ada di beberapa titik Pak Dandim yang terlihat di pantauan CCTV yang terlihat ada kemacetan? Ya, tadi dari penjelasan dari pihak kepolisian ada di satu titik yaitu di Kertosono Timur yang sudah mengalami kenaikan terutama untuk roda 2 sekitar 30%, untuk roda 4 baru sekitar 20%. Kami membantu dalam rangka kegiatan pengamanan ini, memang ini kegiatan pos terpadu yang diisi dari personel Polres, dibantu dari anggota TNI, juga dari Pemda, kemudian instansi-instansi yang lain dalam rangka untuk melaksanakan pengamanan Lebaran, yaitu operasi Semeru Ketupat, untuk menjamin kelancaran arus mudik maupun arus balik sehingga pemudik yang dari luar Nganjuk maupun nanti yang kembali arus balik merasa aman, nyaman, dan berjalan dengan lancar. Pemirsa, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan ikuti arahan petugas. Jika Anda merasa lelah dan capek, Anda bisa beristirahat di rest area terdekat yang sudah disiapkan. Semoga perjalanan mudik Anda menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian laporan komunikasi koper lebaran tahun 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya bajaringan dan tidak tipu-tipu. Dari Nganjuk, Ahmad Syarwani, Yohanes kameramen melaporkan.
Dari Nganjuk menuju Mojokerto, jelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas di jalur nasional mulai meningkat pada Kamis siang. Arus lalu lintas didominasi oleh para pemudik kendaraan pribadi maupun roda 2 dari arah Surabaya dan Sidoarjo. Untuk melihat kondisi terkini, ada reporter Aminuddin Ilham untuk menyampaikan laporan. Rekan Aminuddin, silakan laporan Anda. Ya pemirsa, inilah komunikasi perjalanan atau koper lebaran 2026 yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya baja ringan, yang pasti bukan tipu-tipu. Saat ini pemirsa, saya berada di kawasan jalur nasional, tepatnya di Simpang 5, Bypass Kabupaten Mojokerto, dan siang ini saya laporkan kondisi arus lalu lintas atau arus mudik lebaran tahun 2026 ini masih ramai lancar, dan kendaraan didominasi dari arah Surabaya, Sidoarjo menuju Jombang hingga Nganjuk sampai dengan Ngawi. Diberikan tadi dari pantauan kepolisian, jumlah kendaraan yang melintas di jalur nasional ini sekitar 7.500. Untuk mengetahui bagaimana sih kondisi arus mudik yang melintas di jalur nasional, berikut cuplikan wawancara saya dengan Kasat Lantas Polres Mojokerto AKP Muhammad Yogi Pratama. Ya, kemudian mungkin bisa dijelaskan arus lalu lintas atau mudik yang hari ini gimana? Arus lalu lintas di wilayah Hukum Mojokerto hari ini masih terpantau ramai lancar. Kami berkoordinasi dengan Jasa Marga, yaitu gerbang tol Penompo, yang mana data perharinya mencapai keluar masuk tol Penompo sekitar 14.000 hingga 15.000 kendaraan per hari, di mana 7.000 meninggalkan wilayah Hukum Mojokerto dan sekitar 7.500 masuk ke wilayah Hukum Mojokerto. Namun terpantau arus lalu lintas di seputaran Pace dan Trawas dapat kami laporkan masih cukup sepi, dikarenakan ini masih rangkaian mudik. Antisipasi lonjakan masyarakat ataupun wisatawan di wilayah Hukum Mojokerto sekitar H+1 maupun H+2 Lebaran. Dan untuk yang hari ini yang paling ramai dari arah mana? Yang terpantau ramai itu dari arah Surabaya menuju Jombang, di mana mungkin dapat kita lihat sekarang cukup ramai dari arah Surabaya menuju Jombang, namun dari arah Jombang menuju Surabaya terpantau tidak terlalu ramai. Dominasi kendaraan sementara masih roda 2 dan roda 4, namun untuk kendaraan bis, kemudian kendaraan-kendaraan travel itu masih belum ada kelonjakan ataupun kenaikan. Untuk rekayasa lalu lintas kita ada beberapa perencanaan, khususnya di wilayah Simpang 5 Kenanten, kemudian di wilayah Simpang 3 Kelenteng atau Taman Mojosari, dan juga kami juga merencanakan rekayasa lalu lintas di wilayah Pace dan Trawas apabila memang terjadi lonjakan wisatawan. Ya pemirsa, bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2026 ini dihimbau tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas, dan bagi para pengendara yang merasa kecapean bisa memanfaatkan rest area yang disiapkan oleh petugas. Semoga perjalanan mudik lebaran menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Demikian inilah koper lebaran yang dipersembahkan oleh Kencana, ahlinya baja ringan yang pasti bukan tipu-tipu. Dari Kabupaten Mojokerto, Aminuddin melaporkan. Kembali ke studio. Acara ini dipersembahkan oleh Kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.